Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu biasa kedua masa Adventus berdasarkan Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang raja yang meninggalkan tahtanya dan pergi ke medan tempur untuk melawan pemberontakan. Setelah pertempuran berakhir, sang raja menempatkan sebatang lilin pada pintu perkemahan. Kemudian dia menyalakan lilin itu dan mengumumkan kepada mereka yang memberontak melawan dia, barang siapa yang menyerah dan bersumpah setia kepadanya sementara lilin tetap bernyala, maka mereka akan diampuni. Namun, barang siapa yang ingin masih melawan terus dan tidak bersumpah setia kepada dia, mereka akan dihukum. Setelah mendengar pengumuman itu, hampir semua tentara pemberontak bertobat dan bersumpah setia kepada raja, sehingga mereka mendapat pengampunan dari sang raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, seruan yang kurang lebih sama disampaikan dalam Injil hari ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sementara itu, di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menubuatkan keselamatan pada zaman mesianis. Al-Masih akan muncul sebagai Taruk atau tunas kecil dari tanggul Isai. Tetapi ia dipenuhi Roh Tuhan, sehingga ia sanggup menghakimi orang-orang dengan keadilan dan kejujuran. Maka kerajaannya ditandai damai sejahtera. Di zaman keselamatan itu, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, dan seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Sementara itu, di dalam Injil, Yohanes Pembaptis tampil sebagai bentara Sang Sabda, perintis jalan yang menyiapkan kedatangan Al-Masih. Injil hari ini melukiskan dua hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pertama, dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, memanggil orang kepada pertobatan, menyiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat berarti berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada jalan yang benar, yakni Tuhan. Kedua, Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di Sungai Yordan, tetapi dengan sikap kerendahan hati yang luar biasa. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda tobat, kata Yohanes. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak membuka tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Al-Masih membaptis dengan Roh Kudus untuk melahirkan kita kepada hidup baru sebagai anak-anak Allah. Selain itu, dia juga membaptis dengan api untuk memurnikan emas dan membakar sampah, untuk menerangi nurani dan akal budi, serta menghangatkan hati yang dingin dan beku. Saudara-saudari terkasih, tugas Yohanes hanyalah untuk memanggil orang kepada pertobatan. Dia hanya membaptis dengan air. Akan tetapi, akan datang seorang lain yang lebih berkuasa daripadanya. Dia sangat agung, sehingga hanya menjadi hambanya saja Yohanes tidak layak. Yohanes tidak menyebut nama orang itu dengan namanya, tetapi
Dia membaptis dengan Roh Kudus dan api. Pembaptisannya tidak lagi menjadi tanda pertobatan, melainkan tanda pemberian suatu anugerah yang luar biasa, yakni Roh Kudus. Dia akan membaptis dengan api yang tidak terpadamkan. Orang-orang yang jahat akan dihukumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pertobatan merupakan tuntutan dasar untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang dipanggil untuk bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Seru Yohanes dalam Injil tadi. Seruan serupa disampaikan oleh Yesus ketika ia tampil pertama kalinya di hadapan umum. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 13. Pertobatan merupakan persyaratan dasar agar orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, menjelang kedatangan Yesus secara simbolik pada hari raya Natal nanti, marilah kita membangun sikap tobat yang benar. Pertobatan dan mengusahakan suatu cara hidup baru selalu mungkin karena Tuhan adalah kasih. Tuhan mencintai kita apapun keadaan kita. Dia senantiasa mau menerima kita kembali dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Semoga kemurahan hati Allah itu kita tanggapi dengan kerendahan hati dan mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.